Mau nanya, aku punya cowok tapi belum pernah ketemu, cuman teleponan, video callan. Apa cowok itu tulus ya sama aku? Aku jadi bingung. Oke, langsung aku jawab. Hai guys, kembali sama saya masih di sini. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Tetap semangat dan keep strong. Oke, seperti biasa hari ini saya akan menanggapi sebuah komentar. Langsung aja, komentar hari ini datang dari seorang netizen atas nama Putri. Oke, aku sapa dulu sebagai Kakak Putri. Apa kabar? Semoga kakak hari ini baik-baik saja dan masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung aja aku baca komentarnya ya. Kak, mau nanya, aku punya cowok tapi belum pernah ketemu, cuman teleponan, video callan. Apa cowok itu tulus ya sama aku? Aku jadi bingung. Oke, langsung aku jawab. Cowok ya, ini hubungannya berapa tahun dulu ya, berapa lama dulu ya kakak ya. Kita belum bisa mengetahui cowok itu tulus atau modus ya. Tapi kita bisa lihat dari sikap dan perilakunya ya. Kita bisa lihat dari sikap dan perilakunya. Nah, tipe-tipe cowok yang tulus ya. Tapi kalau dalam video call aja mungkin kita tidak bisa 100% mengetahui seperti apa dia sebenarnya, karena kita tidak bisa mengetahui sehari-harinya seperti apa dia. Beda kalau misalnya kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa ketemu setiap hari mungkin ya, atau mungkin kita sering ketemu, itu kita bisa langsung mendeteksi orang itu tulus atau modus ya. Oke, saya langsung jabarkan aja ya. Tipe-tipe atau ciri-ciri cowok yang tulus ya. Oke, langsung aja ya. Ini yang pertama ya, tipe-tipe cowok yang tulus ya. Dia memberi rasa nyaman, itu yang pertama. Jadi, kalau kakak pertama kali bisa merasa nyaman dengan cowok ini ya, memberikan kenyamanan, mungkin bisa memberikan kebahagiaan. Setiap hari kakak merasa semangat, merasa bahagia, ada bersamanya, kakak merasa sangat senang sekali ya. Berarti cowok itu bisa membuat kakak itu bahagia, dan ini poin utama ketulusan dari cowok itu ya. Tapi bukan itu aja, ada lagi yang kedua adalah mudah diajak mencari solusi bersama. Nah, kalau kakak ada masalah, apapun itu, masalah dari masalah intern atau ekstern, masalah keluarga, masalah pribadi atau masalah apapun juga ya, dia bisa memberikan sebuah solusi ya. Dia bisa memberikan jalan atau mencarikan solusi terbaik dari masalah itu, membantu kakak untuk menyelesaikan sebuah masalah apapun itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah dia tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ya. Jadi ini kakak kan hubungannya LDR ya, lewat ponsel aja ya. Mungkin dia nggak pernah menyakiti hati kakak, nggak pernah berbicara yang kasar sama kakak, nggak pernah bicara yang sekiranya menyinggung perasaan atau orang yang arogan dan sebagainya ya. Jadi dia tipe-tipe orang atau tipe-tipe cowok yang bisa bersikap halus, lembut dan sabar ya, seperti itu ya. Bisa bayangin sendiri kan, biasanya orang kalau misalkan nggak baik sama cewek kan, kalau bukan LDR bisa ketemu tiap hari kan, suka main tangan, suka mukul dan sebagainya. Itu udah dibilang cowok yang tidak baik alias tidak tulus ya. Dan kemudian yang keempat adalah dia selalu mendukung impianmu. Apakah cowok kakak ini selalu mendukung apa yang kakak impikan atau kakak cita-citakan? Misalkan kakak punya cita-cita, aku kok pengen ini ya. Selama impian itu atau cita-cita bagus, dia akan selalu mendukung kakak dan memberi support dan selalu memberikan semangat ya. Jadi misalkan kakak punya impian, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil, aku pengen nanti jalan-jalan ke sini, dia selalu mendukung. Oh ya, gak apa-apa, nanti kamu pasti bisa kok, semangat ya, pasti kamu bisa ya. Jadi dia selalu memberikan dukungan dan memberikan support buat kakak ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, ciri-ciri cowok yang tulus ya. Dia bersikap ramah pada orang terdekatmu ya. Jadi misalkan kakak punya teman, sahabat, atau saudara, dia selalu bersikap ramah, welcome, dan dia selalu membuka pergaulan kepada orang-orang terdekat kakak ya.
Jadi baik teman, sahabat, saudara. Apalagi kalau kakak mau memperkenalkan dengan orang tua kakak, atau misalkan dia selalu bersikap baik dengan keluarga kakak. Ya, intinya seperti itu ya. Ini yang tulus ya kak ya. Kalau yang serius pasti nanya, serius gimana sih? Serius lebih dalam lagi. Kalau serius itu udah bisa membuka ya. Dia juga memperkenalkan teman-temannya atau saudaranya, sahabatnya, bahkan orang tuanya ke kakak. Itu udah menjalur ke arah yang serius. Seperti itu. Jadi dia nggak segan-segan untuk memperkenalkan orang-orang terdekatnya juga. Itu udah menuju ujung yang keseriusan. Seperti itu ya. Oke, itu aja jawabannya kakak. Semoga bisa membantu. Dan semoga kakak bisa mendapatkan pasangan terbaik untuk kakak. Itu aja. Dan buat semuanya yang nonton video ini, semoga tetap semangat dan keep strong. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Oke guys, kembali bersama saya masih di sini. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan. Maka tetap semangat dan keep strong. Oke, hari ini seperti biasa saya akan menanggapi sebuah komentar ya. Oke, langsung aja. Komentar ini datang atas nama kakak Restu Nyinyir Vanessa. Oke, sebelumnya aku sapa dulu, apa kabar kakak Restu ya, saya panggilnya kakak Restu aja ya. Semoga kabar kakak hari ini baik-baik aja dan masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, langsung aja aku baca komentarnya ya guys ya. Kak, minta solusinya. Ada 2 cowok nih yang mau serius sama aku. Yang satu belum mapan, yang kedua udah mapan untuk kartu tapi tidak kunjung menemui, alasannya sibuk dinas. Oke. Aku harus bertahan dengan laki-laki seperti apa ya? Soalnya aku ada 2 laki-laki yang mau lamar aku. Ke-1 belum mapan tapi serius. Kedua udah mapan tapi belum lamar. Dan banyak omdo. Oke. Kalau misalkan hubungan ini LDR ya kak ya, kakak perlu hati-hati ya. Karena kita nggak bisa ya percaya aja dengan hubungan LDR 100%. Sama aja kita beli kucing dalam karung ya. Kita nggak tahu keseharian orang itu tersebut. Bisa aja mereka cuma pinter ngomong doang ya, tapi ternyata buktinya zong ya, seperti itu ya. Apalagi mungkin kakak sekarang ini mungkin sudah punya pekerjaan yang cukup bagus mungkin ya. Bisa aja perlu diwaspadai. Banyak laki-laki yang biasanya itu cuma hanya modus doang, dan banyak sekali laki-laki yang pengen numpang hidup sama perempuan. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya, kita perlu waspada juga. Nah, mengenai kasus ini dan mengenai topik ini ya, sekarang saya mau bertanya sama kakak juga ya. Laki-laki yang belum mapan tapi serius, apakah dia tipe orang yang pekerja keras? Tipe orang yang tidak malas-malasan, alias tipe orang yang mau melakukan pekerjaan apa aja ya, yang penting halal ya. Soalnya apa? Kalau orang cuma serius aja banyak kakak ya. Saya rasa orang yang saya mau nikahin kamu, saya serius pengen nikahin kamu, tapi dia belum punya pekerjaan tetap dan dia maksudnya belum mapan, belum apa-apa. Udah gitu mungkin karakternya pemalas, karakternya kita kan nggak tahu karakter dia seperti apa. Apalagi LDR ya kakak ya, harus hati-hati ya gitu ya. Kita nggak tahu keseharian dia gimana, seperti apa ya. Nih, kalau misalkan laki-laki ini ya yang serius, yang belum mapan tapi dia mau serius sama kakak, kalau dia tipe orang yang pekerja keras dan tipe orang yang maksudnya tuh tidak malas-malasan, atau dia orang yang bener-bener sekiranya dia bisa andalkan pertanggungjawabannya ya, kakak pertahankan itu. Tapi kalau ini bukan orang tipe yang pekerja keras, mungkin dia karakternya mungkin banyak tidak baiknya dibandingkan baiknya, ya otomatis kakak harus melepas ya. Karena percuma ya, buat apa kalau orang cuma ngomong aku serius sama kamu, pengen nikahin kamu, banyak, tapi karakter itu menentukan segalanya kakak ya, seperti itu ya. Karena saya bilang kalau orang pekerja keras, dia pasti bisa diandalkan. Nantinya kalau misalkan udah berumah tangga, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan keluarganya, seperti itu ya. Bagaimanapun caranya, orang pekerja keras itu bisa diandalkan dalam sebuah rumah tangga, karena dia tipe orang yang sangat bertanggung jawab. Beda dengan orang yang malas-malasan, itu beda lagi ceritanya gitu ya. Kemudian yang kedua, ada ya orang sudah mapan ya,
mungkin sudah punya pekerjaan ya kakak ya, tapi dia nggak mau serius atau belum mau serius ya. Nah ini juga perlu dipertanyakan, kenapa dia tidak mau serius atau kenapa dia belum mau serius, alasannya apa ya. Kalau misalnya kakak mencintai orang ini ya, yang sudah mapan ini, kakak harus bertanya, kamu kasih waktu tempo aku berapa tahun lagi ya. Karena orang ya nggak mau ya digantung ya, apalagi perempuan ya, perempuan itu kan umur makin tambah. Kalau digantung terus otomatis kan gimana gitu kan nggak ada kejelasan gitu loh. Jadi kan lah, kamu memang sudah mapan, tapi kalau kamu cuma pengennya main-main aja sama saya ya kenapa saya harus bertahan, sama aja seperti itu kakak ya. Jadi yang mapan ini ya, kakak harus tanya kejelasannya, kamu mau sampai kapan hubungan ini ya kan. Kalau kamu memang serius sama saya, datang ke orang tua saya, kamu minta ke orang tua saya, pertemukan orang tua kamu dengan orang tua saya. Begitu jelasnya, udah ada ikatan, udah ada persetujuan, nah tinggal ke pelaminan seperti itu. Tapi kalau misalkan cuma ngomong doang, tapi aku ini sudah mapan, tapi tunggu dulu ya, aku masih ini. Nah siapnya kapan? Gitu kan. Jadi kakak harus pinter, kakak harus bukannya maksudnya kayak seakan-akan tergesa-gesa, enggak. Namanya perempuan kalau digantung lama-lama kan juga akhirnya gimana kan tahu sendiri ya kan, seperti itu. Nah jadi kakak harus pertimbangkan lagi ya, seperti saya bilang tadi, saya dari awal, yang serius tapi belum mapan, tapi kalau dia tipe orang yang pekerja keras dan bisa memperjuangkan ya, itu pertahankan. Karena orang ini nantinya ya yang akan bisa bertanggung jawab, karena dia udah ngerasain gimana rasanya di bawah gitu ya. Nah sekarang yang udah mapan ini kalau cuma omong doang, kalau dia nggak ada buktinya, cuma aku udah mapan ini tapi belum ada kesiapan, sama aja bohong kakak ya. Kakak harus beri ketegasan sama yang sudah mapan ini. Bagaimana cara kamu kalau misalkan udah bener-bener sayang sama aku, ya sudah, sekarang gimana, kamu harus ketemu sama orang tua aku, ketemukan orang tua kamu juga, gimana baiknya, seperti itu ya. Karena di mana-mana orang pasti milih yang mapan ya kak ya. Karena apa, kalau udah mapan kan pasti semuanya udah, karena cinta itu nggak monoton hanya kasih sayang dan cinta doang ya. Hubungan itu tidak monoton dengan cinta aja ya, walaupun nggak munafik ya. Finansial dan masa depan itu juga penting ya, karena menyangkut kalau misalkan kita punya anak nanti kan, itu kalau misalkan rumah tangga nggak ada apa-apa, ekonominya kurang, gimana nasib anak kita, gimana nasib keluarga kita, kan itu juga menentukan ya. Jadi finansial menentukan, seperti itu ya. Oke, itu aja jawabannya, semoga kakak bisa mengerti dan bisa membantu ya. Oke, sekali lagi terima kasih kakak atas komentarnya, sehingga komentar ini bisa saya bawa di video VT saya ini. Oke, dan buat kalian semuanya, semoga kalian semua tetap semangat dan keep strong. Sampai jumpa lagi dari kesempatan. Bye.